Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama suplainya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih atau saldo. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai, tapi rasanya sih kita ke sana masih jauh. Masih di Satu Meja di Forum, Mas Adi. Jadi saya memulai pertanyaannya, Presiden menyampaikan itu untuk meyakinkan publik. Pak Purbaya juga menyampaikan bahwa menenangkan, tenang aja, masih aman. Nah, kita punya uang gitu. Ini kan berhadapan dengan dinamika bahwa sekarang juga banyak pro kontra gitu. Sebagai pengamat politik, Anda melihat bahwa ya ini juga konteks mengamankan dalam negeri satu hal juga penting bagi Pak Prabowo supaya menjaga persepsi publik, dan di sisi lain beriringan itu melakukan kegiatan politik luar negeri dengan melakukan approach ke berbagai kepala negara. Ya, saya kira dua hal, Mas Yogi. Pertama, kita kan sebelumnya punya presiden dianggap relatif terlampau banyak absen di forum-forum internasional di zamannya Pak Jokowi. Sebelumnya, itu kan juga sering digosipkan oleh banyak orang. Bagaimana Indonesia bisa hadir di forum-forum internasional, tapi presidennya tidak secara officially menghadiri forum-forum penting. Nah, kita saat ini punya presiden yang sering ke luar negeri, juga diomongkan, ramai dan viral. Apalagi misalnya di tengah ada upaya efisiensi dan seterusnya. Cuman kalau saya hitung rata-rata secara umum, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini sepertinya ingin menata ulang kembali hubungan internasional dengan negara-negara di luar, dengan Amerika, dengan Uni Eropa, termasuk juga di Timur Tengah dan bahkan di Asia. Artinya apa? Indonesia ingin tunjukkan punya presiden yang memang pergaulan internasionalnya itu di atas rata-rata. Itu tujuan awalnya. Nah, yang kedua, ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ataupun Pak Menteri Keuangan bahwa sebenarnya semua aman terkait dengan energi, ini kan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo ke luar negeri itu ada oleh-olehnya. Kan sebelum ke Rusia dan Prancis kan datang ke Jepang dan Korea, dan itu menghasilkan investasi kurang lebih sekitar 574 triliun itu angka yang cukup fantastis tentu saja untuk investasi di Indonesia yang saat ini memang sedang melakukan banyak juga yang mempertanyakan itu real atau enggak, atau baru sebatas. Kalau kita membaca argumen yang kita minimal di media ataupun teman-teman dari istana, itu kan sesuatu yang sudah real. Ada poin per poin MOU yang sudah ditandatangani antara Indonesia dengan Jepang kurang lebih sekitar 400 triliun, antara Indonesia dengan Korea, Republik Korea kurang lebih sekitar 100 triliunnya. Ya, kan itu yang kemudian tersirat. Artinya kalau sudah ada hitam di atas putih, itu kan mostly bisa kita simplifikasi bahwa sebenarnya investasi yang dilakukan oleh negara-negara yang sudah dikunjungi oleh Pak Prabowo ini kan tinggal nunggu waktu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya misalnya ataupun Pak Prabowo ke Rusia, bagi saya ini kan untuk menjaga sustainability krisis energi efek dari perang yang ada di Timur Tengah. Kalau kita mau jujur, sebenarnya Indonesia itu adalah negara yang relatif santai-santai saja nih Mas Yogi. Di tempat yang lain itu sudah mengumumkan krisis energi, bukan hanya soal WFH. Santai-santai saja ini dalam artinya positif atau negatif nih? Dalam arti maksudnya ketersediaan pasokan BBM kita itu tergaransi. Kan dengan asumsi bahwa seakan-akan perang di Timur Tengah itu kan kiamat bagi segala-galanya. Kalau kita hitung rata-rata dari data-data itu, kan impor dari Timur Tengah itu sekitar 20%. Tapi selebihnya kan dari tempat yang lain. Dari Singapura 60%, dari Malaysia hampir 30%. Dan dari kekurangan itulah kemudian ada dari Amerika, dan mungkin nanti akan disuplai dari Rusia dan seterusnya. Jadi itu yang saya sebutkan. Kenapa Indonesia itu tidak terlampau agresif seperti yang lain? Mungkin karena skenario untuk mempertahankan sudah ada sejak awal itu sudah diprediksi. Dan ada pernyataan dari Menteri SDM Bahlil yang mengatakan bahwa memang saya diperintah oleh Presiden untuk mencari sumber minyak sebanyak-banyaknya. Kita dengarkan dulu pernyataan Bahlil Lahadalia. Atas dasar itu, Bapak Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita.
Dan untuk sudah kondisi yang baik, saya mohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Masalah ini tidak hanya masalah pemerintah, masalah kita semuanya. Saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Pak Hamid, Ya, coba ini ya. kalau ngelihat ini nih, Pak Hamid, kan kayaknya tenang-tenang aja, sementara Pak Hamid, Pak JK, seperti ada situasi genting gitu, mengumpulkan di rumah berturut-turut, kemudian meminta supaya naikkan harga Iya. BBM untuk menjaga visual. Itu Gimana Pak Hamid sebetulnya penjelasannya? Sebenarnya bukan apa. Itu semata-mata untuk melihat postur APBN kita. Oke. Itu. Jadi sebenarnya tujuannya dia itu sebenarnya dia tidak mengundang Oh, kelompok-kelompok itu datang. datang. Karena kenapa dia didatangi? Kan orangnya kalau ngomong apa adanya, toh tidak tersirat, dan kelebihan beliau itu kan hitungannya ya. Ya. Hitungan. Jadi sebenarnya motifnya itu. Oke. Ya, intinya Ekonom ingin ikut datang. berkontribusi lah. Ya. Nah, saya ingin komentari tadi persoalan kenapa Pak Presiden kita itu disorot kalau ke luar negeri. Ya. Ya karena kan Sederhana, seperti seolah-olah ini antitesa ini. iya. Presiden Dengan sebelumnya efisien. itu sangat pasif keluar, Itu satu sisi ya. ya. Pak Presiden Pak Prabowo itu aktif sekarang, jadi orang melihat, loh, apalagi nih? Ada apa? Padahal sebenarnya tujuannya bagus. Kenapa Pak Hamid? Kan ini berbarengan dengan instruksi Presiden soal efisiensi Ya, dan oke. semua daerah merasakan. Kemudian orang melihat, ini kan mesti dijelaskan Ya. bahwa kenapa Presiden setiap hampir 2 minggu ke luar negeri. Nah, sampai akhirnya kemarin menjelaskan salah satunya untuk menggunakan minyak. Gitu. Ya, pasti ada berapa sih tingkat efisiensinya kalau presiden ke luar negeri? Oke. Kan beda, gitu. Nah, presiden kita ini ke luar negeri memang karena visinya, toh, visi eksternal, beda dengan pendahulunya. Kedua, passion, Passionnya ada. ya ada di situ. Ketiga, ability, kemampuan. Dia bisa bercakap dengan leluasa, Kemampuan berbahasa asing juga berbahasa banyak sekali. asing, kemudian exposure-nya memang exposure yang cocok di luar negeri dan sebagainya dan seterusnya. Jadi kalau saya melihatnya bahwa ini hanya orang memandang aja sebagai antitesis dari yang sangat pasif menjadi sangat Meskipun aktif. publik dalam negeri tidak semuanya setuju juga dengan misalnya contoh BOP, pendekatan ke Amerika, terus kemudian kenapa tidak segera memikirkan untuk menaikkan harga karena kan Ya. asumsi di APBN-nya. Nah, begini, Ah. kalau persoalan harga ini itu kan dua hal yang berbeda ya. Satu hitungannya adalah matematik, satu hitungannya adalah saya mau melihat rakyat saya dulu tenang. Oh. Saya tidak mau membuat rakyat saya tiba-tiba membayar, mengeluarkan uang begitu banyak untuk BBM. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang mana yang salah. Satu menggunakan hitungan, satu menggunakan visi populisme. Oke. Nah itu ya. Nah kembali ke soal tadi itu, soal kenaikan harga BBM, semata-mata hitungannya Pak JK itu adalah hitungan APBN. Ya. APBN kita sekian, expenditure-nya sekian, lantas kalau divisit bagaimana? Kan ada undang-undang 3%. Artinya yang saya merujuk yang disampaikan Pak JK untuk mengingatkan bahwa kenaikan harga Ya. BBM itu penjelasannya adalah itu untuk Ya. semata-mata antisipasi supaya tidak. Persis. Oke, saya ke Bung Fitra. Bung Fitra, ini kan seperti ada operasi besar-besaran pencarian sumber minyak. Ya. Kalau tadi dari Pak Bahlil, terus kemudian tadi penjelasannya bahwa udah dengan Singapura, udah dengan Malaysia. Ini kan bisa dibaca satu memang antisipasi, di situ bagus tadi disampaikan Pak Ramson, atau memang mengantisipasi ini kita nggak bisa memprediksi ini perang sampai kapan, sehingga cadangan harus dibuka seluas-luasnya dan benar memang ini adalah operasi besar-besaran untuk meminta sumber-sumber kepada menteri untuk mencari sumber-sumber minyak. Ya, oke. Sekarang saya bicara dari sisi umumnya dulu. Tadi disampaikan perjalanan presiden ke luar negeri ya. Kita bicara itu dulu. Nah, memang kalau kita lihat secara sempit di seminggu 2 minggu terakhir ya, dalam konteks pencarian ke sumber-sumber energi baru Ya. ya, sumber-sumber energi yang didapatkan dari negara-negara alternatif atau non tradisional. Ya. Tapi yang secara umum ya kalau kita lihat ya, kebutuhan investasi kita untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, hitung-hitungannya adalah 10.000 triliun at the very least. Ya. Itu dibagi menjadi ICT, energy, water sanitation, water resources, transportation, sama housing. Nah,
maksimum yang bisa digunakan di luar negeri, di dalam negeri, kapasitas maksimumnya 3.000 triliun. Ya. Nah, 7.000 triliun harus didapatkan dari luar negeri. Nah, dalam konteks itulah kemudian Presiden beranjang sana mengait komitmen dari negara-negara tetangga, negara-negara yang kita lihat punya resources yang cukup baik untuk kemudian berinvestasi di Indonesia ya, untuk kemudian mengejar pertumbuhan ekonomi 8% itu. Jadi kalau kita maknai perjalanan dari Presiden itu kan ada return on investment-nya. Jadi ibaratnya ini ada biaya perjalanannya itu bisa dibayar dengan investasi yang oleh yang tadi dibilang oleh Mas Adi tadi. Ibaratnya ini dalam satu keluarga, bapak kita lagi bekerja di luar, pulang-pulang bawa berkat. Nah itulah yang sekarang sedang dikerjakan Bapak Presiden. Nah yang berikutnya adalah dalam konteks energi tadi ya. Ini sebenarnya oke, kita sedang mencari, tapi di sisi yang lain dalam konteks ketersediaan pasokan ya, dalam hal sekarang ini itu sebenarnya tidak masuk dalam wilayah kegentingan, tetapi kan tetap harus kita antisipasi ke depannya ya. Tadi ada wacana perangnya itu bisa berlanjut sangat lama sekali dan seterusnya. Nah, oleh karenanya apa yang kita hadapi sekarang adalah fungsi dari perangnya itu sampai kapan, gitu kan. Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah this is not our first rodeo ya. Tahun 2022 bahkan sudah ada perang Rusia dan Ukraina waktu itu yang memuncak, dan kita masih bisa bertahan ya sepanjang tahun itu meskipun harga minyak dunia sampai 120 US dollar per barrel. Yang kedua, dan itu kita harus nambahin lebih dari 50 triliun kan. Kita menyakukan penyesuaian harga waktu itu ya. Saya mau ke Pak Ramson kalau gitu Komisi 12 juga setuju bahwa belum saatnya menaikkan harga BBM atau punya analisa lain. Tapi jawabannya ditahan dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama Satu Meja The Forum.